tantangan digitalisasi, apakah ini juga mencerminkan tantangan perbankan secara industri saat ini? Apalagi kalau kita lihat banyak bank-bank asing yang juga refocusing dan bahkan mencabut bisnisnya dari dalam negeri. Hmm. Um, jadi kalau saya melihat, memang banyak bank global ya. Kalau kita lihatnya memang sebagai bank asing, tapi bank global itu ada redirecting their focus and strategy. Jadi banyak bank-bank yang misalnya headquarternya di Amerika, di Eropa, Australia, mereka lebih melihat home market mereka lebih suatu fokus. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, tapi mungkin di negara-negara seperti Malaysia, di Filipina, di Vietnam, mereka pikir ini bukan fokusnya mereka lagi. Dan market share mereka di negara-negara tersebut termasuk di Indonesia ini sudah semakin kecil. Jadi dari segi prioritas mereka berpendapat bahwa I'll better spend my time in my head office atau home markets. So that's what's happening. Baik, apakah artinya tren perbankan secara global ini sudah semakin berubah seiring dengan kemajuan teknologi? Saya rasa kalau kita melihat contohnya di Indonesia ini aja, di 20 tahun terakhir perbankan Indonesia banyak didominasi oleh regional dan local players. Jadi seperti saya katakan tadi, yang bank-bank global yang tadinya salah satu bank global yang besar mempunyai market share, saya nggak usah sebut namanya, tapi 40% credit card market, tapi lama-lama tergerus. Bukan karena bisnisnya menurun, tapi karena bisnis yang lainnya berkembang dengan jauh lebih pesat. Sehingga market share-nya bank-bank global tersebut menjadi turun. Dan kedua, menurut saya, tantangan zaman now, seperti orang katakan tadi, bahwa zaman digitalisasi itu zaman instan, zaman sekarang, zaman now. Jadi perkembangan dan perubahan pengembangan produk itu harus berjalan dengan sangat cepat, sangat agile. Sementara bank-bank global tadi mungkin harus berkoordinasi dengan regional office, dengan global office, dan juga dengan berbagai functions mereka, sehingga agility tersebut mungkin tidak dapat tercapai dengan secara optimum dari bank global tersebut. Bayangkan aja bank global yang headquarter-nya di New York, sementara mesti ada perubahan produk di Manila atau di Indonesia ataupun di Malaysia, itu jenjangan approval dan pengembangannya mungkin panjang sekali. Sementara bank lokal, oke, kita berubah besok atau minggu depan atau bulan depan. Itu jauh lebih cepat impact-nya terhadap lapisan masyarakat. Baik, jadi ini sebenarnya terkait dengan pengambilan keputusan yang mungkin lebih lambat di bank global. Pengambilan keputusan satu, dan juga seperti saya katakan tadi bahwa fokus dari market tersebut karena market share-nya sudah tergerus. Sekali lagi, bukan berarti bahwa bisnisnya menurun, tapi market share-nya tergerus karena perkembangan dari bank lokal dan bank regional itu sangat pesat, sehingga mereka berpendapat it's not worth it anymore. Lebih baik kita berkonsentrasi dan berfokus kepada home markets mereka. Dan itu terjadi dari beberapa bank global yang kita lihat dari Australia, dari Amerika, dari Eropa, dan kita lihat fenomena itu akan terus berjalan. Baik, artinya fenomena ini akan terus berlanjut di mana bank global ini akan semakin mengecil, artinya mungkin lebih fokus ke negara asalnya. Betul. Dan untuk bisnis consumer ini akan fokus ke bank-bank yang berada di suatu negara tertentu. Saya rasa begitu. Saya rasa akan lebih banyak fokus dan attention dari bank-bank yang beroperasi di negara tersebut. Seperti misalnya di Indonesia. Bank-bank yang sangat fokus di Indonesia saja mungkin akan jauh lebih cepat pengembangan produk, understanding-nya, dan juga penetrasinya di market tersebut dibandingkan bank-bank yang beroperasi di 20 negara. Konsentrasinya pasti terpecah. Jadi saya rasa fenomena itu akan terus terjadi. Bukan hanya di Indonesia aja, by the way. It's gonna happen in Vietnam, it's gonna happen in the Philippines, it's gonna happen in Malaysia. Kalau kita lihat Singapura, the biggest banks di Singapura adalah Singaporean banks. The three biggest banks are Singaporean banks. Kita lihat di Malaysia, the biggest banks in Malaysia, the Malaysian banks. Kita lihat di Vietnam, dan Baik, juga digitalisasi, kita tahu teknologi ini berkembang bahkan sudah masuk ke era AI. Ya. Sebagaimana perbankan kita siap untuk bisa mengadopsi teknologi ini di saat yang tadi Bapak sampaikan sebenarnya edukasi atau literasi ke masyarakatnya saja ini belum terlalu merata. Saya rasa
kalau bilang siapa yang paling siap, hampir semuanya, semua industri bilang siap, tapi ya kenyataannya siap apa enggak, itu belum tentu juga. Karena AI ini sesuatu yang baru, ya, relatively baru. Machine learning dan sebagainya memang sudah, atau robotics, kita udah di perbankan ini sebenarnya dari 5-8 tahun yang lalu sudah mengerjakan robotics. RPA, Robotics Process Automation, yang mana kita otomasi berbagai proses yang mundane, yang rutin, tidak dikerjakan dengan orang lagi untuk ngetik, tapi sudah machine. Dan juga machine learning, sebelum ChatGPT ini populer, machine learning ini sebenarnya sudah ada di perbankan. Bagaimana dengan beberapa data points dan beberapa transaksi, kita bisa mengeluarkan suatu rekomendasi dari komputer atau dari mesin, what's the next product to buy misalnya, atau what's the next course of action to take, atau is this the right, apakah ini merupakan suatu segmen yang kita harus lend to. Mulai ada, tapi dengan ChatGPT yang mempopulerkan AI ini, those kind of thinking are pronounced, lebih ditekankan lagi. Jadi saya rasa ke depannya AI ini memang merupakan suatu keharusan untuk perbankan dan semua industri untuk adopsi. Otherwise we're gonna be left behind. Baik, teknologi AI ini secara tidak langsung mungkin memaksa juga untuk terjadinya shifting, terutama untuk profesi-profesi yang ada dalam perbankan begitu. Anda lihat pekerjaan apa yang mungkin akan menjadi list pertama terjadinya shifting karena ada AI ini? Jadi banyak functions dari AI ini, entah itu dari operations, customer facing, credit decisioning model, dan lain sebagainya. Seperti saya berikan contoh chatbot, ya, pelayanan untuk konsumen sekarang ini memang zaman dulu orang suka datang ke cabang, lalu orang suka telepon ke phone banking, lalu orang suka ke internet atau ke mobile. Tapi sekarang orang suka chatting, dan bagaimana layanan chatbot itu sudah sangat canggih sekarang. Sekali lagi bukan hanya di perbankan tapi di berbagai industri, sehingga apa yang dipikirkan oleh manusia itu mungkin bisa tercapture dari chatbot tersebut. Dan biasanya kalau ada yang tidak terpikirkan, dia akan either belajar atau dia akan kick ke orang untuk supaya dipelajari, baru di kemudian the next step-nya nanti dia tidak perlu orang itu lagi. Jadi those kind of things are happening. Credit decisioning misalnya. Credit decisioning berdasarkan data, berdasarkan demographics, berdasarkan transaksi, berdasarkan your social media behavior. Itu mungkin dengan AI akan jauh lebih tajam lagi. Jadi saya rasa banyak dari hal-hal yang bisa dikerjakan tadinya oleh orang, tapi rutin, mundane, tapi bisa di take over dengan AI, sehingga itu menjadi jauh lebih fokus, lebih dalam. Dan decisioningnya jauh lebih akurat. Baik, apakah ini artinya juga akan mengancam pekerjaan yang ada di perbankan? Kemarin baru di Davos ya, banyak didiskusikan, kemungkinan akan ada PHK dan sebagainya dengan AI dan sebagainya. Saya rasa teknologi ini sudah berkembang puluhan, mungkin ratusan tahun ya, revolutionary digital revolution yang keempat dan akan kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Kalau saya bandingkan ya, tempo hari pada saat ATM diluncurkan pertama kali di 80s, automated teller machine, right? Semua orang langsung bilang, wah ini nggak perlu orang lagi nih, semuanya langsung ke ATM, ambil duit, transfer duit dan sebagainya. Tapi kalau dibandingkan dengan pekerjaan bankir tahun 80-an sama sekarang, mungkin lebih banyak sekarang. Dibandingkan teller tahun 80-an dengan teller sekarang, walaupun ada pengurangan cabang, mungkin jauh lebih banyak teller sekarang. Jadi bukannya saya berarti bilang bahwa dengan AI ini akan lebih bertambah lagi kebutuhan dari orang instead of machine. Bukan, tapi yang saya maksudkan adalah there will always be jobs for people and there will be jobs for machines.